Adegan diawali dengan seorang gadis kecil yang sedang melakukan pertunjukan balet di sebuah panggung pentas. Tanpa disadari oleh sang gadis cilik, sekelompok orang sudah mengintai dan menjadikan ia target penculikan. Lalu mereka menyelinap ke dalam rumah gadis cilik tersebut dan menunggu gadis cilik itu di kamarnya. Clear. We're in. Setelah gadis cilik itu sampai di rumah, segera mereka menjalankan aksinya. That's good. Yeah, I think. Yeah. Mereka membius gadis cilik tersebut dan membawanya ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah sebuah rumah di suatu tempat terpencil di mana Lambert sudah menunggu di sana. Lambert adalah orang yang mengumpulkan dan memberikan perintah penculikan kepada mereka. Lalu Lambert memberitahukan bahwa tugas mereka selanjutnya adalah menjaga gadis cilik itu selama 24 jam sampai nanti uang tebusan mereka terima. Kemudian untuk memastikan mereka tidak dilacak kepolisian, Lambert menyita ponsel mereka. Bullshit, man. Lalu Lambert meninggalkan mereka. Anything else I can do for you before I leave you to it? See you in 24 hours. My lovely pack of... Sepeninggal Lambert, mereka berkumpul di ruangan bar sambil berbincang-bincang. Namun obrolan sedikit memanas ketika pembicaraan mulai mengarah ke latar belakang Joey dan yang lainnya. Merasa tidak nyaman dengan obrolan tersebut, Joey pun pergi dengan alasan mengecek keadaan sang gadis cilik. I'm gonna go check on the girl. Who are you? I can't tell you that. Can you take the blindfold off? It's really tight. Karena kasihan, Joey menuruti permintaannya. Dan Joey juga mengendurkan borgol gadis cilik tersebut. My arms are sore. Better. We're keeping you here until your father gives us some money. Can you promise me you're not gonna let anybody hurt me? Lalu Joey berjanji, selama gadis itu bersikap baik dan menuruti apa yang diperintahkan, mereka tidak akan melukainya. Gadis itu pun mengatakan bahwa mereka telah melakukan kesalahan karena sudah menculik dirinya dikarenakan orang tuanya tidak peduli terhadapnya. Gadis kecil itu juga meminta maaf atas apa yang akan terjadi pada Joey. Joey, I'm sorry about what's gonna happen to you. Mendengar hal itu Joey pun kebingungan dan terdiam. Kemudian Joey menemui Frank dan menanyakan latar belakang Abigail. I don't need to know who the girl's father is, but do you know? Karena perkataan Abigail menyiratkan bahwa ayahnya adalah seseorang yang sangat kejam. Frank mengatakan, itu adalah trik Abigail untuk menakut-nakuti Joey. No, sir. I just don't scare. Namun di sini, Frank merasa curiga dengan apa yang dikatakan oleh Joey. Frank pun memutuskan untuk mendatangi Abigail. Ketika memasuki kamar, dia tidak mengetahui bahwa penutup mata Abigail sudah dibuka oleh Joey. Stop, Lazar. Mendengar itu, segera Frank berkemas dan hendak pergi dari rumah tersebut. Tentu hal itu membuat Joey dan anggota grup yang lain bingung. Hey, what happened? Kemudian Frank menjelaskan bahwa putri yang mereka culik adalah anak seorang penjahat kelas kakap yang terkenal kejam bernama Christoph Lazar. Perdebatan pun terjadi tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap Abigail yang telah mereka culik. Lalu Frank menyarankan agar mereka bertahan sampai transaksinya selesai. Untuk itu mereka harus benar-benar waspada dan saling menjaga dikarenakan yang mereka hadapi adalah seorang gembong penjahat yang sangat ditakuti. Lalu Frank membagi tugas kepada masing-masing anggota. Joey mengawasi jalan keluar masuk.
Ketika berpatroli, tanpa sengaja ia bertemu dengan Rickles yang sedang berjaga. Di sini Rickles berkata bahwa ia tidak mempercayai Frank dan yang lainnya. Lalu dia mengajak Joey untuk bekerja sama, dan hal itu disetujui oleh Joey. Hey, listen. I don't trust any of these other fucks. I was thinking the same thing. Di tempat lain terlihat Sammy sedang menonton film kartun. Dia dikejutkan dengan adanya Dean yang ternyata sudah berada tepat di belakangnya. I'm sorry. What the fuck, Dean? Just was trying to... Get out! Listen. Fuck off! Setelah diusir oleh Sammy, Dean pun menjelajahi rumah hingga akhirnya sampailah ia di dapur rumah tersebut. Tiba-tiba pintu dapur terbuka dengan sendirinya. Lalu Dean yang penasaran mengecek ke sana. Down there. Namun tidak ada orang di sana. Lalu ketika ia ingin kembali ke dapur, tiba-tiba ada yang menarik dirinya. Di sisi lain, Sammy yang mendengar suara teriakan segera mengecek sumber suara tersebut. Dean, you better not be fucking with me again. Ketika di dapur, dia menemukan Dean sedang duduk di kursi. Betapa terkejutnya ia, ternyata kepala Dean sudah terpisah dari badan. Lalu ia meminta Peter untuk memanggil yang lainnya. Dan ketika yang lain melihat kondisi Dean, mereka berpikir bahwa ini adalah ulah salah satu anak buah Lazar yang bernama Valdez. Lalu Joey mengingatkan untuk mengecek kondisi Abigail. Setibanya di kamar Abigail, mereka tidak melihat ada yang aneh. Hello? Karena takut nasibnya seperti Dean, Rickles memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. I'm out. You're leaving? Bye-bye. Namun ternyata pintu rumah tersebut terkunci, dan Rickles tidak bisa meninggalkan rumah tersebut. Lalu Peter coba mendobrak pintu tersebut. Dan tiba-tiba semua jendela rumah tertutup oleh besi. This whole thing is a trap. Menyadari hal itu, Rickles langsung berlari mengambil senjata miliknya. Akan tetapi dia tidak menemukan senjatanya di sana. Sementara itu Joey pergi menemui Abigail. Has anyone besides me and the man with the glasses been in here? Lalu Joey mengajak Abigail untuk berkata jujur dan tidak menyimpan rahasia di antara mereka. He's gonna hurt me. Who? Abigail lalu mengatakan bahwa Frank mengaku bahwa dia adalah anak buah bapaknya yang bernama Valdez. Mendengar hal tersebut Joey pun langsung terdiam. Sesaat kemudian Rickles memanggil untuk membicarakan sesuatu. Lalu Rickles memberitahukan bahwa senjatanya telah dicuri seseorang. Joey juga mengatakan perkataan Abigail bahwa Frank adalah Valdez. Something doesn't add up. Untuk memastikannya, mereka berencana menyergap Frank. Akan tetapi ketika Joey memanggil Rickles, ia tidak menjawab, dan ketika didekati ternyata ia telah tewas mengenaskan. Makin yakin Frank adalah Valdez, Joey pun segera mencari Frank sambil mengacungkan pistol. Where's Frank? Tidak berapa lama, Frank pun keluar dari kamar mandi. Frank pun balik menodong Joey, dan dia kebingungan dengan apa yang dikatakan Joey. Joey mengatakan bahwa Frank adalah Valdez berdasarkan keterangan Abigail. Merasa ada yang tidak beres, Frank meminta Peter melakukan tindakan tegas kepada Abigail. Namun Joey tidak tinggal diam, karena dia sudah berjanji kepada Abigail bahwa tidak akan ada yang menyakitinya. Ketegangan di antara mereka pun terjadi, namun tanpa mereka sadari tiba-tiba Abigail mampu melepaskan borgol di tangannya. Dan ternyata gadis cilik yang mereka culik merupakan vampir.
Beruntung mereka masih bisa mengurung Abigail di dalam kamar tersebut. Akhirnya mereka menyadari bahwa selama ini mereka dipermainkan oleh Abigail yang seorang vampir. There's gotta be another way. Logs and these shutters are 2 inches thick. Okay. What do we know about vampires? Okay, how do we kill a vampire? Setelah melihat fakta yang ada, Frank pun mengajak mereka bekerja sama untuk membunuh Abigail. There's pool cues in the game room. Go sharpen them into steaks. You go check the kitchen for garlic. What are you thinking? I say we tool up and we kill her. Di sini Joey tidak setuju, dikarenakan mereka tidak akan bisa bernegosiasi lagi dengan Lazar. Ketiganya tetap beraksi walau tanpa Joey. On me. Let's hit the kitchen first. Ketika mereka menyergap masuk ke dalam kamar, ternyata Abigail tidak ada di sana. Saat ketiganya mendengar suara musik di salah satu ruangan, mereka pun langsung menyergap masuk dan terkejut manakala mereka menemukan Abigail sedang berdansa dengan mayat Dean dengan penuh penghayatan. Karena merasa memegang alat pemusnah vampir, Sammy segera menyerang Abigail. Tapi serangan Sammy mudah dipatahkan oleh Abigail, dan menghirup bawang putih yang tidak berefek apapun. Frank dan Peter yang ikut menyerang dengan mudahnya dihempaskan Abigail. Bahkan dada Peter yang berotot ditusuk-tusuk oleh Abigail. Frank yang melihat hal itu berusaha menusuk Abigail dari belakang, akan tetapi Abigail mengetahui itu dan malah balik menusuk paha Frank. Akhirnya ketiganya memutuskan mundur meninggalkan Abigail. Lalu Joey mengusulkan agar Abigail dibius menggunakan suntikan seperti ketika mereka menculik Abigail. Mereka pun setuju dengan saran Joey. Lalu mereka mulai berpencar untuk melumpuhkan Abigail. All's clear on the east side. Did she turn into a rat? Ketika sedang mencari Abigail, tanpa sengaja Sammy terjatuh ke dalam kolam pasir, di mana terdapat banyak mayat manusia di sana. Di sisi lain terlihat Abigail sedang menghampiri Peter. Sontak Peter pun panik dan lari dari kejaran Abigail. Karena panik dan ketakutan, tanpa sengaja Peter pun terjatuh dari tangga. Abigail lalu beralih mengejar Frank. Dan Frank pun tertangkap. Kemudian dari belakang, Joey berusaha menusuk Abigail dengan jarum yang berisi obat bius. Namun sayang usahanya gagal, dan membuat jarum suntik tersebut terpental ke balik pintu jeruji yang terkunci. Sammy pun datang membantu Frank, akan tetapi tangannya malah tergigit oleh Abigail. Beruntung Peter berhasil menangkap Abigail dan Joey pun berhasil menyuntikkan obat bius ke tubuh Abigail. Lalu mereka pun mengurung Abigail. Setelah Abigail siuman, Joey berkata bahwa ia akan membebaskan Abigail apabila mereka diberitahu cara agar bisa keluar dari rumah tersebut. We want to talk. Tell us how to get out of here, and we'll let you go. Akan tetapi hal itu ditolak oleh Abigail. Dia juga mengatakan bahwa dialah yang mengatur semua. I planned all of this. And for what? Because you're fucking bored? I like playing with my food. If you let me out, I'll let 2 of you live. Peter yang termakan hasutan Abigail segera ingin mengeluarkan Abigail. Akan tetapi hal itu ditentang oleh Joey. Dan Joey pun terpaksa menembak Peter. Give me your gun so I can patch you up. Akan tetapi lagi-lagi Abigail mempermainkan mereka, karena dengan mudahnya ia menghancurkan kurungan tersebut. Beruntung Joey berhasil menyelamatkan Frank dengan menghancurkan tembok yang menyebabkan tangan Abigail hancur terkena matahari. Lalu mereka pergi berlindung di bawah sinar matahari yang ada di perpustakaan. The library.
Lalu Sammy menemukan sebuah ide untuk mematikan sumber listrik yang ada di rumah tersebut. Maka otomatis sistem keamanan yang mengunci mereka akan mati. Lalu mereka membagi menjadi 2 kelompok untuk mencari sumber listrik di rumah tersebut. Ketika mereka sedang mencari sumber listrik, Sammy yang telah digigit Abigail tiba-tiba berubah menjadi vampir. Hal itu membuat Abigail bisa mengendalikan Sammy untuk membunuh Peter. Oh, there's nothing here. Lalu ia mengatakan bahwa Abigail lah yang telah membunuh Peter. What happened? Tapi kali ini Joey tidak tertipu. Segera ia dan Frank lari pergi. Ketika sampai di perpustakaan, Joey memantulkan sinar matahari sehingga mengakibatkan tubuh Sammy hancur. Tidak lama kemudian tiba-tiba pintu rahasia di perpustakaan terbuka. Lalu mereka masuk menyelidiki ada apa di balik pintu rahasia yang terbuka. Ternyata itu mengarah ke ruangan kontrol di mana di sana ada Lambert yang juga seorang vampir. Backstabbing son of a... Lalu Lambert menawarkan Frank untuk menjadi vampir untuk membantu dia melenyapkan Abigail dan ayahnya guna menguasai semua kekayaan dan kekuasaan keluarga Lazard. Frank pun setuju, namun tanpa Lambert ketahui Frank mempunyai rencana sendiri. Setelah menjadi vampir, Frank pun melenyapkan Lambert. Tidak lama kemudian Abigail berhasil menemukan mereka. Akan tetapi Abigail tidak mengetahui kalau Frank sudah menjadi vampir. Dan ketika Abigail menyerang, Frank berhasil menghisap darah Abigail. Kesempatan ini digunakan oleh Joey untuk mematikan sistem keamanan dan melarikan diri. Tidak lama kemudian Joey pun tertangkap oleh Frank. Sorry to interrupt. Mom, now don't you think you... Where's the fun in that? Tanpa diduga, Abigail datang menolong Joey, dan dia mengajak bekerja sama untuk melenyapkan Frank. Help me kill him and I'll let you go. Joey pun setuju, dan perkelahian pun terjadi. Meskipun mereka mengeroyok Frank, akan tetapi mereka belum mampu mengalahkan Frank. Lalu Frank menggigit Joey dan mencoba mengontrol Joey untuk membunuh Abigail. Frank says kill the girl. Ternyata Joey hanya berpura-pura dan balik menyerang Frank. Dan akhirnya mereka bisa mengalahkan Frank. Oh, fuck. Thank you. Ketika semuanya sudah selesai, tiba-tiba ayah Abigail muncul dan langsung menyerang Joey. Beruntung Abigail mencegahnya, lalu ia memohon kepada ayahnya untuk membebaskan Joey dikarenakan ia telah dibantu oleh Joey mengalahkan Frank. Mendengar penjelasan anaknya, Lazard pun melepaskan Joey. See you around, Joey. Dan film pun berakhir.